Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Nur Alianti Rembulan dan rekan saya Ririn Delfitriana, di mana di sini kami akan menjelaskan tentang RPP dengan medianya adalah blog. Baik, langsung saja. Di sini teman-teman bisa lihat, yaitu ada contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana kami mengambil materi pokoknya adalah tentang SPLDV dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Nah, adapun kompetensi dasarnya, pertama menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua, membuat dan menyelesaikan modal matematika dari masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari tentang SPLDV ini, diharapkan siswa dapat menyajikan hasil pembelajaran dengan SPLDV. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah berbagai konteks yang melibatkan konsep SPLDV. Adapun persiapan pembelajaran, pertama, guru menginformasikan jadwal pembelajaran tatap muka pada awal pembelajaran sesuai dengan kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, guru membuat materi pembelajaran SPLDV berbasis web atau blog, dan siswa dapat membuka web tersebut atau blog tersebut di HP atau laptop masing-masing. Kemudian yang ketiga, guru membuat grup WA untuk mengirimkan halaman atau alamat web atau blog materi pembelajaran yang disajikan melalui blog tersebut, yang diharapkan dapat memudahkan siswa untuk membukanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru memastikan seluruh siswa sudah membuka laman tersebut, dan adapun media yang kami gunakan adalah internet atau blog, dan alat atau bahan pembelajarannya berupa laptop atau HP, internet, materi, atau bahan ATK lainnya. Dan yang paling penting adalah sumber belajarnya, yaitu kami menggunakan blog. Selain itu kami juga menggunakan buku guru dan buku siswa matematika. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran, di sini ada kegiatan pendahuluan tentunya, dan kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan kami lakukan selama 15 menit, di mana guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis siswa. Kemudian yang kedua, guru melakukan salam dan menyapa siswa secara langsung. Kemudian selanjutnya guru dan peserta didik berdoa. Setelah itu, guru menyampaikan motivasi agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari materi, khususnya tentang pemecahan masalah yang melibatkan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel melalui blog yang sudah guru kirim melalui WhatsApp group. Nah, selanjutnya ada guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari seperti kompetensi yang akan dicapai serta metode belajar yang ditempuh. Setelah itu barulah masuk ke kegiatan inti, di mana dilakukan selama 60 menit. Adapun kegiatan intinya adalah peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali, di mana tayangan berupa blog ini seperti materi pemecahan masalah yang melibatkan SPLDV yang disajikan melalui laman atau web berupa blog. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami berupa materi pemecahan masalah yang melibatkan SPLDV tentunya. Kemudian
Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas, mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan saling bertukar informasi mengenai pemecahan masalah yang melibatkan SPLDV. Setelah itu, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok lain dan guru memberikan apresiasi terhadap hasil kerja kelompok. Kemudian setelah itu, dalam melakukan diskusi itu terdapat pendampingan oleh guru, sehingga peserta didik mengerjakan soal yang disajikan dalam bentuk blok. Guru dan peserta didik membuat rangkuman atau simpulan secara bersama-sama pada mata pelajaran SPLDV tentang poin-poin penting yang ada dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Setelah dirasa cukup, lalu guru melakukan kegiatan penutup yang dilakukan selama 15 menit, di mana guru dan siswa melakukan refleksi dengan mengevaluasi seluruh aktivitas pembelajaran, serta menyimpulkan. Kemudian kegiatan pembelajaran diakhiri dengan guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, serta motivasi lainnya. Kemudian peserta didik diberi tugas untuk mengerjakan soal-soal hot berupa SPLDV, kemudian dikirimkan melalui bisa WhatsApp group atau dikumpulkan di kelas. Kemudian adapun penilaian hasil pembelajaran itu ada 3, berupa penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Kemudian di dalam RPP juga terdapat tempat dan tanggal pembuatan RPP. Setelah itu harus diketahui oleh kepala sekolah dan guru pelajaran. Nah, selanjutnya cara pembuatan blok dengan materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk pembuatan materi yang berbasis blog, pertama kita masuk ke Google Chrome dan kita ketik blogger.com. Setelah itu buat blog, pilih akun, dan kemudian kita klik tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah untuk membuat suatu materi baru. Di sini pada judul kita tulis atau kita ketik judul yang akan kita bahas pada blog. Di sini kami mengambil materi SPLDV. Nah, untuk materinya bisa kita tulis di kolom bawah. Pertama kita buat tentang pengertian SPLDV. Untuk judul bisa kita blok dan kita ambil paragraf dan kita buat judul. Selanjutnya pengertian SPLDV. Suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki
dua variabel dan berpangkat 1. Dua variabel dan berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik, maka akan membentuk garis lurus. Dan karena hal ini, maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear. Baik, mungkin kalau untuk materi kita bisa tulis sebanyak materi yang kita butuhkan. Di sini kami mencontohkan dalam pembuatan blog. Jika setelah dalam contoh ini, jika kita sudah menuliskan materi, maka kita klik tanda panah yang ada di kanan untuk konfirmasi postingan yang telah kita tulis tersebut. Konfirmasi. Nah, maka blog tersebut sudah bisa dilihat. Dan untuk materi selengkapnya kami sudah membuat, yang tadi hanya sebagai contoh bagaimana proses pembuatan blog. Dan untuk materi SPLDP kami telah membuatnya seperti di sini. Terlihat pengertian SPLDP dan juga ada ciri-ciri SPLDP. Ada 3, yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan, memiliki 2 variabel. Kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Dan hal-hal yang berhubungan dengan SPLDP, pertama ada suku. Contohnya di sini 6x dikurang y ditambah 4, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x min y dan 4. Yang kedua variabel, di sini contohnya dikatakan Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan adalah nanas sama dengan x, jeruk sama dengan y, maka persamaannya adalah 2x ditambah 5y. Kemudian ketiga, koefisien. Contohnya di sini Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Maka dalam bentuk persamaannya adalah nanas sama dengan x dan jeruk sama dengan y. Maka untuk persamaannya 2x ditambah 5y, di mana 2 dan 5 adalah koefisien. 2 adalah koefisien dari x dan 5 koefisien dari y. Dan yang keempat, konstanta. Untuk contohnya 2x tambah 5y ditambah 7. Dari persamaan tersebut konstanta adalah 7, karena 7 di sini nilainya tetap dan tidak terpengaruh terhadap berapapun variabelnya. Mungkin inilah bentuk contoh materi yang digunakan oleh guru dalam atau berbasis blog. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.